warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sulaiman, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Darul Fikri Cipepusung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sekaligus sebagai mahasiswa IPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK YIM Madura dengan nomor NIM 25381101469 dan nomor akun atau nomor peserta 3880340244088. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi Sejarah Kebudayaan Islam pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana hari ini, sehat? Sehat. Baik anak-anak kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang Khalifah Ar-Rasyidin ya. Mungkin sudah mengenal ya Khalifah Ar-Rasyidin. Sebelum memulai materi, saya akan menanyakan terlebih dahulu ya. Bagaimana hari ini, hari Jumat ini di kelas 7 ini ada yang tidak hadir atau tidak ya? Siapa kira-kira yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Budi. Kenapa Budi? Sakit. Budi sakit. Ada lagi yang tidak hadir? Ada. Siapa? Tommy. Oke, Tommy kenapa Tommy tidak hadir? Selain itu hadir semua ya? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan. Siapa yang di sini yang jadi ketua kelasnya untuk berdoa dulu? Siap semuanya? Siap. Belum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapan salam kepada Pak Guru. Khalifah Ar-Rasyidin ya, yang dimana ini materi Khalifah Ar-Rasyidin ini sangat seru sekali ya. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Bisa dibacakan? Yang pertama apa? Menyebutkan nama-nama Khalifah Kedua, menjelaskan peran dan prestasi Khalifah Ar-Rasyidin. ketiga, Menjalani sikap kepemimpinan keempat, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Karena materi Khalifah Ar-Rasyidin ini perlu kita ketahui sebagai seorang Muslim, Khalifah Ar-Rasyidin itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan Islam. Ya. Islam bisa sampai kita rasakan di Indonesia itu salah satunya peran dari para Khalifah Ar-Rasyidin. Ada yang tahu Khalifah Ar-Rasyidin siapa saja? Ada 4 ya sahabat Nabi yang dijadikan Khalifah Ar-Rasyidin. Yang pertama siapa? Abu Bakar Ar-Rasyidi. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abu Thalib. Itulah para Khalifah Ar-Rasyidin. Bagaimana pengertian dari Khalifah Ar-Rasyidin? Khalifah Ar-Rasyidin itu adalah para pemimpin yang mendapat pengganti. Mereka inilah ya menggantikan kepemimpinan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nanti akan membahas, akan mendiskusikan tentang Khalifah Ar-Rasyidin ya. Tapi sebelum ke pembahasan diskusi, mari kita sama-sama menyaksikan video tentang Khalifah Ar-Rasyidin. Kita putar videonya ya tentang Khalifah Ar-Rasyidin. Silahkan disimak. Setelah itu nanti kita bagi kelompok. Bagi kelompok tugasnya apa? Untuk mencari pemahaman tentang Khalifah Ar-Rasyidin. Silakan disimak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh 4 sahabat. Mereka
mereka kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Merekalah yang menjadi khalifah atau pemimpin bagi umat Islam setelah Rasulullah wafat. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang penting dalam perjalanan Islam. Keempatnya berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab, menyelamatkan Islam, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. 4 sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempatnya memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun. Di video kali ini kita akan menceritakan ringkasan kisah 4 Khulafaur Rasyidin. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Abu Bakar adalah anak dari Abu Quhafah dan Ummul Khair yang lahir pada tahun 573 Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraisy. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang, Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Abu Bakar mengorbankan banyak harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Nabi Muhammad SAW memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini melalui perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Salah satu panglima yang berjasa dalam perang ini adalah Khalid bin Walid. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Rasulullah. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara ke berbagai daerah. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hirah. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil. Selama menjadi khalifah, beliau selalu memperhatikan rakyatnya. Hidupnya sangat sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.